Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita kembali dalam ibadah online di rumah masing-masing. Saya percaya semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di waktu yang baik ini kita siapkan hati kita. Mari kepala rumah tangga mengajak istri dan anak-anaknya untuk mempersiapkan diri dengan baik, menyembah Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik ini. Kami mau datang menghampiri takhta kekudusan-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, kami rindu dipenuhi dengan kuasa-Mu saat ini. Mari Engkau pimpin kami, Engkau kuasai hati kami, sehingga ibadah ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Angkat tangan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan, Roh-Mu yang kudus penuhiku. Roh-Mu yang kudus penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagi-Mu, yang mengurapiku, yang mengurapiku, yang memulihkanku, yang memulihkanku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah.
kami sembah, kami buka hati kami menyembah-Mu. Allah Roh Kudus, urapilah kami, penuhi hati kami. Datanglah sekarang, kami merindukan Engkau. Haleluya. Mari masing-masing kita menyembah Dia. Angkat suaramu, naikkan ucapan syukur, naikkan puji-pujian yang terbaik bagi Allah dengan hati yang bersyukur. Mulut penuh dengan puji-pujian, hati yang melimpah dengan syukur. Kami persembahkan di mezbah-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah persekutuan kami masing-masing. Kami yang ada saat ini di rumah kami, atau yang saat ini sedang kami ada di dalam perjalanan kami, kami percaya Engkau ada di sana. Engkau senantiasa bersama dengan kami. Haleluya. Mari kita siap menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Dengan iman kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Jemaat Tuhan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin.
ku rasakan tak terbatas. Amin. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan, katakan, terjadi di sini. Oh, kami percaya ketika umatmu menyembahmu, ketika umatmu memujimu, di situ akan terjadi kemenangan, di situ akan terjadi pemulihan, di situ akan terjadi kebangunan rohani. Haleluya. Sebab kami menyembah Allah yang besar, perbuatanmu ajaib, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan kepada Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Kami agungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik bagimu Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau mengurapi setiap kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kami mau katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Haleluya. 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 Siapkan hatimu. Roh Kudus siap untuk melawat engkau lebih lagi saat ini. Oh Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu,
lebih lagi. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Amin. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari sekali lagi dengan kerinduan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari yang rindu, haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Kami siap, Tuhan, untuk menerima sabda firman-Mu. Berbicaralah bagi kami melalui Bapak Gembala, Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar saat ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami, memberikan kami sukacita, memberi pencerahan dalam hidup kami, sehingga kami melewati hari-hari hidup ini dengan kekuatan dari sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus. Senang sekali berjumpa di dalam ibadah hari Minggu, di mana hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu Hari Raya Kristen yang kelima, yang kita harus rayakan, di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas para murid. Itu sebabnya mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, kami ingin merenungkan peristiwa Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh-Mu yang kudus ke atas para murid yang menantikan janji Tuhan digenapi. Dan terjadilah itu pada hari raya Pentakosta. Kami pun membutuhkan Roh-Mu yang kudus. Curahkanlah kepada kami, sehingga kami dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Mari Tuhan berkati firman-Mu yang akan hamba sampaikan,
supaya menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah saudaraku, perkenankan saya bacakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, mulai ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, apa sebabnya Tuhan mengatakan kepada mereka supaya mereka harus kembali ke Yerusalem untuk berdoa di sana? Nah, mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Begitu sampai ke Yerusalem, mereka naik ke ruang atas di upper room, saudara-saudara. Mereka berdoa. Karena itu perkenankan saya memberikan tema khotbah pada saat ini, yaitu doa di atas loteng. Atau doa di ruang atas, doa di upper room. Nah saudaraku yang kekasih, ada timbul pertanyaan, apa sebabnya mereka harus berdoa di atas loteng? Nah jawabannya adalah begini. Ada kegagalan di antara para murid pada waktu itu. Ini pertama-tama yang harus kita renungkan. Mengapa mereka harus berdoa di atas loteng untuk menerima Roh Kudus? Nah jawabannya, karena ada kegagalan di antara para rasul. Pertama-tama saya akan mulai dengan seorang murid yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini adalah salah satu murid Yesus Kristus yang ditunjuk sendiri oleh Tuhan Yesus. Tetapi ternyata pada akhirnya justru Yudas ini yang mengkhianati Yesus, yang menyerahkan Yesus, yang menjual Yesus Kristus. Saya akan bacakan kepada saudara di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, yaitu ayat yang kedua. Dikatakan demikian, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Dan kemudian di dalam Injil Matius pasal yang ke-26, saudaraku, pasal yang ke-26 ayat 14 sampai 16 dikatakan demikian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara renungkan baik-baik. Yudas adalah salah satu dari 12 murid Tuhan yang ditunjuk langsung menjadi murid Yesus. Mestinya, karena tiap hari dia bersama Yesus, Yudas ini harus semakin rohani, semakin cinta kepada Tuhan, bahkan rela memikul salib dan menyangkal diri. Tetapi itu tidak terjadi di dalam diri Yudas. Justru pada akhirnya malah Yudas yang mengkhianati Yesus, yang menjual Yesus dengan harga yang sangat murah sekali, hanya 30 keping perak. Sangat disayangkan. Saudara harus melihat tanda-tanda akhir zaman. Bukankah ada banyak orang Kristen, bahkan orang yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan, para pendeta, yang pada akhirnya mereka menjual nama Yesus, mengkhianati nama Yesus. Mereka meninggalkan Yesus, meninggalkan profesinya. Bahkan mereka tidak mengakui ketuhanan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini adalah akhir zaman, di mana kasih manusia semakin dingin.
kita tidak boleh seperti ini. Semakin hari kasih kita harus semakin menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kemudian berikutnya yaitu Petrus, saudara-saudara. Petrus merupakan penyambung lidah dari para murid. Setiap kali ada usulan, maka Petruslah yang harus berkata-kata mewakili murid-murid yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus Kristus sedang diadili di halaman imam besar Kayafas, dia dipukul, ditendang, dia diludahi, dia ditampar. Dia membutuhkan sport mental dari murid-muridnya yang ikut hadir. Tetapi itu tidak terjadi. Petrus yang ikut hadir pada waktu Yesus diadili dan disengsarakan, justru ia menyangkal nama Tuhan. 3 kali berturut-turut. Ada seorang yang mengatakan, bukankah engkau salah satu dari murid Yesus? Petrus menyangkal. Kedua kali menyangkal. Ketiga kali juga dia menyangkal. Saya akan bacakan saudara dalam Matius pasal yang ke-26, saudaraku. Matius 26, yaitu ayat 69 mulai. Ini luar biasa. Petrus menyangkal akan Yesus. Dikatakan begini, mulai ayat yang ke-69. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah satu dari mereka itu, nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Oh, saudaraku, sangat menyedihkan. Orang yang merupakan wakil para murid, penyambung lidah para murid, tetapi pada akhirnya dia menyangkal akan nama Yesus Kristus. Tidak berani mengakui nama Yesus dengan terang-terangan. Tidak berani memikul salib dan menyangkal diri. Padahal hari kemarin Petrus berkata sebelum Yesus disengsarakan, Tuhan, aku berani mati bersama-sama dengan engkau di Yerusalem. Tetapi itu omdo. Apa artinya? Omong doang, saudara-saudara. Nah, kita renungkan. Jangan sampai kita sekalian menyangkali akan nama Yesus. Karena kalau kita menyangkal akan nama dia, dia pun akan menyangkal nama kita di hadapan Bapa di sorga. Yang ketiga yaitu Thomas. Salah satu murid daripada Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, lalu murid-murid yang lain bersaksi kepada Thomas, Yesus telah bangkit. Apa jawab daripada Thomas? Kita baca dalam Injil Yohanes, saudaraku. Yaitu Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-25. Saudara dengar baik-baik. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Lihat, Thomas sudah kehilangan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Padahal minimal 3 kali sebelum Yesus Kristus disalibkan, Yesus pernah mengatakan, nanti aku akan disalibkan, akan mati dan dikuburkan. Tapi pada hari ketiga, aku bangkit kembali. Itu sudah 3 kali minimal. Tetapi Thomas ketika para murid bersaksi, dia sudah bangkit. Thomas mengatakan, aku tidak percaya. Saudara lihat di sini. Lalu berikutnya, rohani para murid dalam keadaan tertidur, saudara-saudara. Dari mana kita melihat perkara itu? Matius pasal yang ke-26. Saya akan bacakan kepada saudara. Matius pasal yang ke-26, yaitu pada ayat yang ke-40 sampai ayat 43. Saudaraku dengar baik-baik apa yang dikatakan oleh ayat ini, saudaraku. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu
dan mendapati mereka sedang tidur. Mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Saudaraku, 3 murid yang kenamaan, Petrus, Yohanes, Yakobus, berada bersama Yesus di taman Getsemani. Tetapi saudaraku, mereka dalam keadaan tertidur pulas. Tertidur pulas, saudara. Itu sebabnya di sini saya katakan rohani para murid sedang tertidur, saudara-saudara. Nah, kemudian pekerjaan Tuhan terhenti ketika Yesus Kristus disalibkan. Para murid kembali kepada kehidupan yang lama, pekerjaan yang lama. Apa yang mereka lakukan, saya bacakan dalam Injil Yohanes. Yaitu pasal yang ke-21, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka disuruh oleh Tuhan menunggu-nunggu di mana? Di Galilea. Hanya menunggu saja. Tapi mereka justru tidak menunggu, tetapi malah mereka menangkap ikan di Danau Galilea itu. Saudaraku, sehingga pekerjaan mereka untuk menanti-nantikan Tuhan itu terhenti. Mereka kembali di dalam pekerjaan yang lama. Itulah sebabnya, saudaraku, mereka tadi saya katakan ada kegagalan di antara para murid Tuhan. Itu sebabnya mereka harus berdoa di loteng atas untuk memohonkan supaya Roh Kudus dicurahkan dan mereka menerima kekuatan kembali, mereka menerima kasih yang semula kembali supaya mereka mempunyai semangat dan kuasa untuk melayani Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk mengantisipasi kelesuan-kelesuan tersebut? Nah, saudaraku, yang pertama-tama para murid harus menantikan Roh Kudus. Nah, di dalam Kisah Rasul yang tadi telah saya bacakan, yaitu pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-5, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi untuk mengantisipasi kegagalan para murid, untuk mengantisipasi kelesuan para murid, mereka harus berkumpul di Yerusalem untuk menantikan janji Tuhan. Mereka akan dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka akan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Supaya apa? Mereka diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Sehingga mereka mempunyai kekuatan, mereka mempunyai potensi, mereka punya keberanian untuk memberitakan Injil Yesus Kristus tentang keselamatan umat manusia. Itu sebabnya mereka harus berdoa dengan kesungguhan hati supaya janji Tuhan tergenapi sampai Roh Kudus dicurahkan dan mereka menerima kuasa Allah. Itu sebabnya saya dan saudara harus berdoa kepada Tuhan sampai kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara sudah dibaptiskan dengan air, tetapi saudara harus dibaptiskan oleh Roh Kudus itu sendiri. Dipenuhi dengan Roh Kudus supaya kita mempunyai kuasa, kita dapat menjadi saksi bagi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kemudian berikutnya saudara-saudara, apa hasil doa di loteng yang dilakukan oleh para murid? Hasilnya apa?
Mereka menerima janji Tuhan, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Mereka menerima kuasa menjadi saksi untuk Yesus Kristus. Pertama-tama kita melihat iman Petrus menjadi bangkit luar biasa. Saya bacakan dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal keempat ayat 19 sampai ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara-saudara, waktu itu Petrus dan Yohanes diadili di hadapan mahkamah agama Yahudi. Mereka dituduh dan diancam. Tetapi dengan berani hati Rasul Petrus mengatakan, memangnya kami menurut kepada siapa? Menurut kepada kamu manusia atau kepada Allah? Kami harus menurut kepada Allah. Keberanian ini bukan dari kekuatan mereka, tetapi hasil doa mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka diberikan kekuatan yang luar biasa untuk mengimani bahwa di dalam Yesus itu ada penjagaan, ada perlindungan. Sehingga kata-kata yang dikeluarkan oleh mulut mereka bukan berasal dari mereka, tetapi dari Roh Kudus adanya. Hasil yang berikutnya adalah pekabaran Injil itu dilaksanakan dengan penuh semangat oleh para murid. Kita baca Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-14, dikatakan demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 murid itu, dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Kalau saudara baca sampai dengan ayat yang ke-20, tolong nanti saudara baca masing-masing. Ayat 19 sampai 20, Rasul Petrus mulai berkhotbah tentang siapa itu Yesus Kristus yang mereka telah salibkan, saudara-saudara. Yesus yang telah mati di atas kayu salib, lalu kemudian dikuburkan, tapi hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan dia telah naik ke surga, dan nanti akan datang kembali kali yang kedua. Siapa tuh Yesus Kristus? Rasul Paulus menantang supaya mereka membuka hati, percaya, dan menerima Yesus Kristus. Sehingga apa hasilnya, saudara-saudara? Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-47, saudara-saudara, itu dikatakan demikian. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku, dari khotbah Petrus dan rasul-rasul yang lain, jiwa-jiwa banyak sekali yang menerima Yesus Kristus, sehingga jumlah anggota jemaat itu bertambah-tambah, semakin hari bertambah-tambah, semakin hari bertambah-tambah. Petrus saja dari hasil khotbahnya 3.000 orang dibaptiskan. Ini luar biasa. Kalau saya dan saudara menerima Roh Kudus, kita akan mempunyai kuasa untuk memberitakan Injil, dan hati yang keras dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka akhirnya bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian berikutnya, apa hasilnya? Jemaat bersatu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita kembali melihat Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 42 mulai sampai ayat 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semuanya, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya untuk membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka bertekun, dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kesatuan semakin kuat di antara mereka, kerukunan, kesehatian semakin kuat di antara mereka. Mereka saling membagi, saling memberkati, saling mendoakan, saling menasehati, saling menguatkan, dan lain sebagainya.
Kalau saya dan saudara sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kerukunan, kesatuan hati kita akan semakin kuat di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kemudian yang paling terakhir, apa hasil daripada doa mereka di atas loteng? Jemaat banyak yang berkorban, saudara-saudara. Ya, yaitu Kisah Rasul pasal yang keempat, saudara-saudara. Kisah Rasul pasal keempat, mulai ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudaraku, apa hasilnya? Mereka berdoa di atas loteng. Ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka mulai melihat pekerjaan Tuhan membutuhkan banyak dana. Karena ada banyak persekutuan-persekutuan di mana-mana. Gereja dibuka di mana-mana. Penginjilan harus dilaksanakan di mana-mana. Dan itu membutuhkan dana, saudara-saudara. Dan mereka, terutama yang disebut Yusuf, ya, yaitu yang disebut juga sebagai Barnabas. Maka apa yang dia lakukan, saudaraku? Ia menjual ladangnya, menjual tanah miliknya. Lalu hasilnya dipersembahkan di depan kaki rasul-rasul untuk membiayai pekabaran Injil. Nah, kalau sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka saudara tidak akan sayang-sayang memberikan persembahan dan korban untuk pekerjaan Tuhan yang memang membutuhkan banyak dana dan banyak biaya. Engkau mengambil kesempatan ini, maka Tuhan akan memberkati saudara. Karena firman Allah mengatakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Sebab kalau engkau memberi, engkau akan menerima berkat daripada Tuhan. Nah, saudaraku, inilah doa di atas loteng menjelang hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Saya mengajak saudara supaya saudara membuka hati, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, aku membuka hati, menanti-nantikan perjanjianmu. Turunkanlah Roh Kudus, penuhkanlah dalam diri kami, supaya kami dipenuhi dengan Roh Kudus, menerima kuasa, sehingga kami menjadi saksi bagi Tuhan, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menerima firman ini yang merupakan rema bagi kami. Haleluya. Amin. Nah, sekarang mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima doa berkat di hadapan Tuhan. Ya, kita menutup dalam doa, kemudian kita menerima doa berkat. Semuanya berdiri, diangkat kedua belah tanganmu. Tuhan Yesus, dalam merayakan hari raya Pentakosta ini, Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus kepada gereja-Mu, yaitu kepada kami orang-orang percaya, khususnya di akhir zaman ini. Biar gelombang kepenuhan Roh Kudus itu akan semakin kuat kami rasakan. Kami tidak hanya sekedar berdoa untuk meminta berkat, tetapi lebih daripada itu kami berdoa, penuhkanlah kami, baptiskanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami tenggelam di dalam Roh Kudus. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Membagikan keselamatan dari Yesus Kristus yang telah mengubahkan hidup kami. Sehingga kami menjadi ciptaan yang baru lewat pertobatan kami. Sehingga kami menjadi saksi yang hidup di dalam Yesus Kristus. Dan lewat perkataan kami mensaksikan siapa itu nama Yesus pada orang-orang yang belum diselamatkan, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Berbahagialah kami yang mendengar firman dan yang melakukan dengan seksama. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, saya percaya kita semua diberikan kekuatan lewat sabda firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus sudah melawat kita masing-masing di rumah kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, mari hari ini siapkan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Bapak Ibu dapat mempersembahkan korban syukur melalui nomor rekening yang sudah tertera di samping sini. Silakan GBI Karunia, Gracia, Karisma dan Anugerah melalui nomor rekening yang sudah disiapkan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini
Bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Roh Kudus pegang tangan kita, Roh Kudus kuasai hati kita, sehingga hidup kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Katakan kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Amin. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, haleluya. Nama yang beri menang. Katakan siapa namanya? Yesus namanya. Bapak Gembala akan memimpin kita dalam doa. Mari sekali lagi tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat ini. Kasih karunia dari Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah menurunkan Roh Kudus-Nya kepada saudara. Sekarang terimalah olehmu persekutuan dengan Roh Kudus. Terimalah olehmu kepenuhan dengan Roh Kudus. Terimalah olehmu baptisan dengan Roh Kudus. Sehingga engkau menerima kuasa dan engkau akan menjadi saksi Tuhan yang hidup. Baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai akhirnya ke ujung bumi. Tuhan memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.